kembangannya ini kita cabut nanti, teman-teman bisa lihat. Ini warna airnya lah. Yang pertama keluar itulah kotoran ya teman-teman. Jadi kalau pertama sudah keluar berarti kotorannya itu sudah ikut tertarik keluar. Jumpa lagi ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang pengurangan air dalam budidaya sistem nila bioflok. Sebelumnya kan kita sedikit bahas kalau bioflok itu keuntungannya itu salah satunya efisiensi penggunaan air. Selama mungkin teman-teman melakukan budidaya 3 atau 4 bulan bahkan 5 bulan, nah, selama waktu itu perlukah buang air dasar atau diperlukan untuk buang air dasarnya atau pengurangan airnya? Kalau menurut saya itu perlu ya teman-teman. Soalnya salah satunya itu untuk menjaga kualitas air supaya pH itu bisa stabil dan mengurangi kinerja bakteri supaya tidak berat, karena semakin banyak kotoran yang menumpuk di dasar itu kerja bakteri juga semakin berat. Makanya kan diperlukan yang namanya buang air atau pengurangan air ya teman-teman. Jadi pengurangan air yang saya lakukan itu tidak banyak ya, itu paling sekitar 5 cm dari total kapasitas kolamnya. Jadi contoh di bioflok ini kan kapasitas 5 kubik dan ketinggian air 80 cm. Paling saya kurangin itu sekitar 5 cm. Itu hanya untuk membuang dasar kolamnya atau airnya yang ada di dasar. Itu kan numpuk kotoran, dan di pipa pembuangan itu juga numpuk kotoran. Itu juga salah satu penyebab rendahnya pH atau kualitas air itu semakin rendah, karena kan kotoran juga menjadi amonia, mungkin bisa berubah menjadi nitrat dan nitrit. Jadi kita buang untuk kualitas air itu terjaga. Itu yang saya lakukan ya teman-teman. Selain untuk menaikkan pH, saya juga gunakan kapur dolomit. Jadi kalau buang air itu nggak usah terlalu banyak teman-teman, cukup 5 atau maksimal 10 cm lah. Dan kapan saya mulai buang air? Itu saya lakukan pada saat 1 bulan setelah dimasukkan bibit. Jadi bibit masuk, aplikasi susulan pertama itu di hari kelima ya teman-teman, itu saya belum buang air. Dan setelah berjalannya waktu itu kan ada yang namanya aplikasi susulan kedua di hari 24. Nah, di hari 24 itu saya sudah mulai buang air. Itu sekitar 5 atau 5 cm lah, 10 cm itu terlalu banyak, paling cukup 5 cm. Jadi kalau di kolam ini ya, ini kan juga paling berjalan 2 bulan. Itu kalau saya buang airnya itu setiap seminggu sekali. Kalau masih segini ya teman-teman, untuk ukuran ikannya itu mungkin ini masih cukup kecil atau kecil lah, bisa dikatakan 2 bulan itu paling sekitar 150 gram. Itu paling saya buang itu 5 cm seminggu sekali. Nah, nanti beda lagi dengan kolam yang lainnya. Ini masih bibit ini teman-teman yang di sini. Beda lagi dengan kolam yang di lainnya ini seperti ini ya teman-teman. Ini sudah 2,5 bulan ini teman-teman, sudah memasuki mungkin sebentar lagi masa panen. Dan teman-teman bisa lihat perbedaan airnya ini sudah coklatnya itu tua. Kalau sudah coklat tua itu biasa menandakan bioflok itu sudah, atau flok atau bakteri ya, sudah banyak. Dan ikannya pun juga cukup besar.
biasanya saya buang air itu 5 hari sekali, itu saya buang air. Sekali lagi, saya tujuan untuk membuang air itu bukan karena katanya biovlog efisiensi penggunaan air. Benar teman-teman, efisiensi penggunaan air, tapi tetap harus yang namanya ada buang air atau pengurangan air. Tujuan dari pengurangan air itu supaya satu, bakteri itu terjaga, dia tidak bekerja secara maksimal atau terus dan menerus, karena kotoran ikan itu kan setiap hari semakin banyak. Bakteri pengurai pun juga kalau jumlahnya tidak banyak, itu otomatis kualitas air pun juga akan menjadi jelek atau rusak. Yang kedua, ini juga bisa menjadi pH biar stabil, mungkin di angka 6 atau 7. Itu kalau sudah berjalannya waktu sistem biovlog pembesaran ya, itu kita 7 pun susah-susah gampang teman-teman, apalagi ke 8 itu lebih susah lagi. Supaya air itu bisa terjaga ya, kualitas airnya. Itu tujuan saya buang atau pengurangan air ya untuk kolam sistem biovlognya. Jadi itulah manfaat saya itu pengurangan air. Tapi teman-teman kalau buang air jangan sampai seperempat dari kapasitas kolamnya, cukup 5 cm atau maksimal lah 10 cm. Dan ini pun juga sudah waktunya saya buang air karena sudah 5 hari. Nanti teman-teman bisa lihat kotoran yang mengendap di pipa pembuangan dan di dasar kolamnya itu banyak dan baunya luar biasa wangi ya teman-teman. Dan kita coba ya teman-teman, kita buang dulu. Ini pembuangannya ada di sini ya teman-teman, di yang ini pembuangannya ini kita cabut nanti, dan teman-teman bisa lihat. Ini warna airnya lah. Yang pertama keluar itulah kotoran ya teman-teman. Jadi kalau pertama sudah keluar berarti kotorannya itu sudah ikut tertarik keluar. Jadi di pipa pembuangannya pun juga sudah hilang atau terbawa sama keluarnya air. Dan di dasar kolam pun juga sudah ikut terbawa juga. Nah, cukup ya teman-teman. Ya, kalau buang air cukup segitu teman-teman. Jadi nanti kita lakukan lagi setiap 5 hari sekali. Kalau memungkinkan ikan itu tambah besar atau mendekatin masa panen, itu bisa sampai 3 hari sekali itu saya buang air untuk kolam biovlognya. Jadi itu salah satu langkah untuk menjaga kualitas air ya, dan menjaga ketersediaan bakteri supaya bakteri pengurai pun juga tidak bekerja terlalu dipaksakan. Karena kan ya teman-teman bayangkan, setiap hari kita ngasih makan, jumlah kotoran yang ada di dalam kolam ini itu sudah ada berapa, apalagi ikan itu tumbuh besar, makanya lebih banyak kotoran yang dihasilkan pun juga lebih banyak. Itu bisa dibayangkan kerja bakteri itu otomatis akan memaksa atau bekerja keras untuk menguraikan amoniaknya atau kotorannya ya. Dan padahal bakteri belum tentu jumlahnya itu seimbang dengan kotoran yang tersedia atau yang ada. Maka saya lakukan itu dengan melakukan buang air kolam atau buang air dasarnya. Tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak itu namanya bukan buang air dasar, tapi pergantian air yang yang banyak lah itu. Apalagi saya menggunakan diffuser yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan, dia tidak bisa
sampai di dasar kolam. Makanya saya akalin dengan membuang air dasar, dengan tujuan itu supaya kotoran yang mengendap itu bisa keluar ya teman-teman. Itu yang saya lakukan untuk menjaga kualitas kolamnya. Dan kalau yang di kolam ini itu saya belum buang air dasarnya, paling seminggu sekali teman-teman. Mungkin kita buang sekalian biar teman-teman juga bisa lihat kotoran yang dihasilkan. Ini pembuangannya. Nah, tarik aja. Ini juga pertama kali keluar kayak gini, baunya wangi teman-teman. Itu menandakan kotorannya keluar. Dan air yang mengendap di pipa itu kan juga dia tidak terurai sama bakteri, kotorannya juga berbau. Ini kan juga sudah mulai sesuai dengan warna yang ada di kolamnya, berarti kan kotorannya juga sudah keluar. Kita tutup lagi ya teman-teman. Dan itu ya teman-teman yang saya lakukan untuk perjalanan waktu sistem bioflok ikan nila. Jadi ada saatnya kita buang air, ada saatnya kita tidak buang air, tergantung kondisi kolamnya. Jadi kalau kolam masih awal ya tidak perlu buang air, tujuannya supaya bakteri juga bisa tumbuh banyak atau berkembang banyak. Jadi berikanlah waktu bakteri untuk berkembang ya teman-teman. Jadi kalau bakteri sudah berkembang, kita bisa lakukan yang namanya buang air. Seperti biasa, subscribe, like, dan bunyikan tombol loncengnya supaya channel ini terus berkembang. Dan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, memberikan saran atau masukan, ataupun ada yang salah di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau ini masih bibit teman-teman, ini masih tahap karantina. Mungkin besok sudah mulai siap dilakukan bioflok, karena seharian ini tadi belum ada yang mati, berarti ikan sudah saya anggap sehat. Oke teman-teman, saya akhiri untuk video kali ini. Mungkin bisa bermanfaat video ini, dan teman-teman yang melakukan budidaya sistem bioflok semangat terus melakukan budidayanya, dan semoga sukses. Saya akhiri untuk video kali ini. Tunggu video berikutnya, saya bahas tentang sistem bioflok yang lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian.